Badan Pembangunan Daerah DKI Jakarta mewacanakan untuk membangun proyek olahraga yang sempat tertunda karena virus corona yang merebak di Indonesia. Anggaran yang digunakan adalah 3,6 triliun rupiah dan bukan dari APBD, melainkan dari uang pinjaman dari pemerintah pusat. Nasruddin Djoko mengatakan rencana ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sungguh, kita dibuat bingung dengan logika mereka saat ini dan ketika warga masih membutuhkan banyak bantuan. Jakarta masih suka banjir, macet di mana-mana dan seringkali membuat orang emosi jiwa di jalanan. Infrastruktur yang lebih penting masih belum dibangun. Mereka sudah mau buang-buang uang lewat pinjaman untuk membangun sarana olahraga. Kita bingung melihat bagaimana pengelolaan uang yang begitu bodoh dari pemimpin yang didukung oleh Rocky Gerung itu. Kita dibuat bingung dengan logika berpikir dari pemerintah provinsi saat ingin mewacanakan pembangunan kembali sarana olahraga dengan nilai fantastis itu. Padahal kita melihat bahwa di DKI Jakarta, kemacetan masih menggila dan infrastruktur jalanan masih seperti daerah terbelakang. Indonesia sudah membangun banyak sekali infrastruktur yang penting. Padahal kita tahu bahwa sarana olahraga di DKI Jakarta sepertinya sudah cukup untuk saat ini. Akan tetapi, ada saja kumpulan-kumpulan orang gila yang haus kekuasaan dan ingin menghambur-hamburkan uang rakyat itu. Nasruddin mengaku pihaknya akan kembali mengerjakan proyek fasilitas olahraga senilai 3,6 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Olahraga, peningkatan fasilitas olahraga 1,1 triliun rupiah di tahun 2020, lalu 2,5 triliun rupiah di tahun 2021, ujar Nasruddin saat dihubungi Rabu 5 Agustus 2020. Jumlah ini merupakan angka tertinggi dalam pengajuan pagu anggaran dari Pemprov DKI untuk program pinjaman BEN. Ya, kita tidak peduli pinjaman dari mana, yang pasti uang pinjaman itu seharusnya menjadi tanggung jawab besar bagi mereka untuk membangun Jakarta lebih baik lagi. Ya tidak begini juga, bukan cara menghabis-habiskan anggaran. Banyak sekali warga yang keberatan mengalami kerugian saat pemimpin dungu ini masih berkuasa di DKI Jakarta. Uang rakyat dihambur-hamburkan dengan gila, dan APBD dianggarkan untuk sesuatu yang tidak masuk akal seperti lem Aibon. Kadang melihat hal ini kita menjadi sepaneng sendiri. Banyak sekali hal-hal yang tidak jelas dan dibangun untuk sesuatu yang sepertinya tidak penting. Daripada habiskan 3,6 triliun untuk membangun sarana olahraga ini, mendingan DKI pikirkan cara untuk mengembalikan uang 500 miliar yang sudah disetor ke Formula E. Kita tahu bahwa banyak sekali uang yang hilang mendadak entah kemana untuk sesuatu yang tidak jelas dan tidak terjadi. Orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Anies Baswedan. DPRD DKI pun sepertinya juga tidak terlalu banyak menuntut pertanggungjawaban Anies Baswedan terkait hal ini. Langkah DKI ini pun mendapat tanggapan dari politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian. Ferdinand mengaku bingung melihat Gubernur Anies yang lebih mementingkan keperluan yang menurutnya bukan berskala prioritas. Ia menyarankan anggaran sebesar 3,6 triliun rupiah digunakan untuk proyek stimulus yang mampu membangkitkan perekonomian di tengah COVID-19. Saya bingung lihat gubernur ini. Sudahlah uang pinjaman dari pusat dipakai pula untuk yang bukan skala prioritas penumbuhan ekonomi di tengah pandemi, kata Ferdinand dalam akun Twitternya @ferdinandhean3. Mestinya 3,6 triliun digunakan untuk proyek atau stimulus yang bisa memompa ekonomi, bukan untuk hal tidak skala penting, tulisnya lagi. Ya, kita setuju dengan ucapan dari Ferdinand ini. Seenggaknya pemimpin-pemimpin dan pemangku kepentingan di DKI Jakarta bawa waras sedikit lah. Meningkatkan penyerapan juga tak begitu-begitu amat kali. Dan terlihat seperti ada kegilaan dan kebrutalan yang dipertontonkan secara sengaja di hadapan rakyat. Apakah ini adalah good government dan good governance yang selama ini dikeluarkan oleh gubernur terparah di DKI Jakarta?
Kita nggak tahu kampanyenya itu hanya cuap-cuap atau memang halusinasi. Tapi uniknya, kata-kata dia dimakan mentah-mentah oleh pendukungnya. Inilah yang menjadi kebahayaan ke depannya. Ketika sekelompok orang dengan pemikiran yang gak jelas bisa menjadi poros dalam kepemimpinan bangsa ini, di sanalah suramnya masa depan bangsa. Semoga rakyat Jakarta sadar bahwa di DKI ini ada orang-orang pemangku jabatan yang memiliki kepentingan untuk menghabiskan anggaran.